Pernah nggak sih kamu lihat orang main game yang sama terus-terusan, ratusan kali, dengan sabar? Mereka juga frustrasi, hampir menyerah. Tapi anehnya, mereka tetap lanjut. Sampai kamu bertanya, ngapain sih dia? Nggak ada game lain apa? Kenapa segila itu sih? Secara tipikalnya, speedrunner dibagi menjadi 3. Speedrunner yang pengen memecahkan rekor dunia, speedrunner yang lagi ngejar request penonton biasanya YouTuber, speedrunner yang cuma penasaran, seberapa cepat aku bisa menyelesaikan game ini. Secara hasil mereka memang hebat, tapi kalau kamu lihat lebih dalam, ada satu kunci perjuangan yang jarang dibahas, kegilaan yang terukur. Bukan gila sembarangan, tapi gila yang punya tujuan. Mari kita belajar apa arti dari sebuah kegilaan dari sudut pandang speedrunner game, dan bagaimana cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kamu tahu, apa persamaan kita dengan speedrunner? Sama-sama punya perasaan frustrasi, sedih, marah ketika gagal. Tapi ada perbedaan spesifik antara kita dan mereka, yaitu reaksi setelahnya. Biasanya setelah gagal kita berhenti, entah karena level dan tingkat kesulitannya semakin tinggi, menghadapi bos yang semakin kuat, misi-misi yang muncul semakin tidak masuk akal. Dan bagian tersulitnya adalah ketika kita dihadapkan pilihan yang mengharuskan kita untuk top up, karena barang overpower hanya bisa dibeli dengan uang. Speedrunner tidak bos, mereka nggak berhenti. Mereka rela gagal ratusan kali, ribuan kali, di saat orang lain udah nyerah. Mereka rela main game yang sama berjam-jam suntuk. Bukan karena mereka nggak punya game lain, tapi karena mereka punya alasan yang kuat. Mereka nggak ngelihat kegagalan sebagai akhir. Mereka ngelihat kegagalan sebagai pengalaman. Seperti ilmuwan yang terus belajar dari kegagalannya. Gagal, analisis kenapa. Gagal lagi, rubah pola dan strateginya. Sampai nemu pola. Sampai nemu taktik yang ampuh. Dan ketika itu terjadi, mereka nggak berhenti di situ. Mereka cari cara buat lebih cepat lagi. Ini yang membedakan speedrunner dengan pemain biasa. Pemain biasa melihat kegagalan sebagai cerminan diri yang payah. Speedrunner melihat kegagalan sebagai cerminan strategi yang kurang baik. Bukan aku gagal, tapi caraku gagal. Ganti cara. Kamu pasti pernah dengar istilah gila dipakai buat orang yang melakukan hal di luar akal sehat, kan? Speedrunner sering dianggap gila karena mereka rela menghabiskan ribuan jam hanya untuk menghemat 0,1 detik. Sesuai dengan namanya, speedrunner, yaitu pelari cepat. Maksudnya adalah seorang gamer yang berusaha menyelesaikan sebuah game dengan waktu secepat mungkin. Di saat orang lain bermain game untuk bersenang-senang, speedrunner bermain game seperti sedang mengikuti kejuaraan maraton tingkat internasional. Lihat, gila banget bukan? Tapi kalau dipikir-pikir, kegilaan mereka tidak asal tercipta tanpa alasan tahu. Hal ini terjadi karena mereka punya tujuan yang jelas, memecahkan rekor. Mereka punya alasan yang kuat, kecintaan pada profesi atau gamenya itu sendiri. Dan mereka punya sistem. Setiap percobaan, mereka analisis, evaluasi, perbaiki. Itu bukan gila sembarangan, itu gila yang terukur. Dan yang menarik, speedrunner yang sukses biasanya bukan karena bakat murni. Bakat sering kalah oleh konsistensi dan kegigihan. Semakin sering manusia mencoba, semakin sering gagal, semakin sering evaluasi, akhirnya bisa berhasil suatu saat. Biarkan waktu yang menjadi saksi. Bukti ini diperkuat karena banyaknya speedrunner yang berhasil cetak skor tertinggi, padahal dia baru memainkan game itu. Ini sebagai bukti kalau konsistensi adalah kunci terkuat, bukan bakat bawaan, tapi kebiasaan untuk terus mencoba dan memperbaiki diri. Bakat itu seperti percikan api, bisa menyala terang, tapi cepat padam. Konsistensi itu seperti bara, membara perlahan, tahan lama, dan pada akhirnya, baralah yang mampu membakar hutan. Api yang tidak terus diberi kayu atau bahan pemantik lain seperti gas, minyak, atau daun kering akan padam. Sama seperti bakat, jika tidak dilatih, tidak diasah, tidak terus diisi dengan latihan dan pembelajaran, maka bakat itu akan tumpul. Sama seperti api yang mati, tidak berguna, padahal dulunya menyala terang.
Mereka nggak peduli apa kata orang. Yang penting gamenya selesai dan ada kepuasan sendiri. Beberapa dari mereka mungkin nggak sadar kalau mereka terlihat gila di mata orang lain. Karena mereka sedang menjalani profesi atau bermain game yang mereka cintai. Mereka enjoy. Itu yang bikin mereka beda. Nah, bagaimana cara menerapkan mentalitas ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, temukan satu hal yang benar-benar kamu cintai. Bisa apa saja, pekerjaan, hobi, proyek, apapun itu. Seperti speedrunner yang menemukan game favoritnya. Ketika kamu sudah menemukannya, kamu nggak akan merasa beban untuk melakukannya. Justru, kamu akan merasa ini yang aku mau. Dan pada akhirnya, menjadi kebiasaan yang melekat. Kedua, jadilah gila untuk hal itu. Berani gagal, berani mencoba lagi, berani terlihat bodoh di mata orang lain. Seperti speedrunner yang gak peduli asal gamenya selesai dan ada kepuasan sendiri. Mereka rela main game yang sama berjam-jam, bukan karena paksaan, tapi karena pilihan. Ketiga, jadikan setiap kegagalan sebagai pengalaman. Pelajari polanya. Evaluasi dan perbaiki strateginya. Gagal adalah pembelajaran, bukan akhir. Dan yang terpenting, ketika kamu jatuh dan mengulang lagi semuanya dari awal, jangan menyerah, bangkitlah. Speedrunner nggak takut riset. Mereka tahu setiap riset adalah kesempatan untuk mencoba lagi dengan lebih baik. Keempat, ulangi. Terus, sampai kamu menemukan caramu sendiri. Sampai kamu mencapai tujuannya. Speedrunner telah melewati beribu-ribu strategi gagal sebelum akhirnya berhasil. Satu cara gagal bukan berarti kamu harus berhenti. Bilang, aku wajib mencapai tujuan. Karena pada akhirnya, kunci perjuangan bukanlah bakat, bukan keberuntungan, tapi kegilaan yang konsisten. Dan ketika kamu berhasil, bukan cuma game yang kamu taklukkan. Kamu berhasil menaklukkan dirimu sendiri. Menaklukkan bisikan perasaan negatif yang mengarah pada kemunduran. Itu kepuasan yang gak bisa dibeli. Sekarang kita sampai ke fase yang paling penting. Hikmah kehidupan dari seorang speedrunner. Kamu sudah tahu 3 tipe speedrunner pada pembahasan sebelumnya kan? Dan hebatnya ketiga alasan itu bisa menjadi bahan bakar yang membuat mereka termotivasi untuk menyelesaikan tujuannya sebagai pemegang rekor tercepat. Sekarang dengarkan 3 nasihat motivasi ini baik-baik. Pertama, kalau speedrunner melakukan speedrun game demi dirinya sendiri, otomatis mereka berhasil menaklukkan diri mereka sendiri, menaklukkan bisikan perasaan negatif yang mengarah pada kemunduran. Dan untuk kamu, maka kamu juga bisa berhenti mendengarkan suara dalam kepalamu yang bilang kamu nggak bisa. Mulai dengarkan suara yang bilang kamu bisa belajar. Kedua, kalau speedrunner bisa menyelesaikan tantangan speedrun demi penonton, otomatis mereka tepat janji dan tidak ingkar janji. Mereka bertanggung jawab kepada orang yang menunggu. Maka kamu juga bisa bertanggung jawab pada orang-orang yang percaya padamu, pada keluarga yang mendukungmu, pada dirimu sendiri yang sudah berjanji untuk berubah. Jangan kecewakan orang-orang yang menunggu keberhasilanmu. Ketiga, kalau speedrunner menaklukkan game untuk jadi posisi teratas di leaderboard dunia, mereka berhasil menunjukkan pada dunia kalau mereka bisa. Lalu kamu juga bisa menunjukkan pada dunia bahwa kamu layak diperhitungkan, bahwa kamu bukan orang yang menyerah di tengah jalan, bahwa kamu adalah orang yang sampai di garis finish. Tunjukkan pada dunia kelebihan terpendammu. Kamu nggak perlu jadi speedrunner, tapi kamu bisa jadi gila untuk hal yang kamu cintai, untuk tujuan yang kamu kejar, untuk versi terbaik dirimu. Kalau speedrunner bisa jadi juara dunia, kamu bisa jadi juara di hidupmu sendiri. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang tercepat yang menang, tapi siapa yang paling gigih. Ada satu hal yang perlu kamu ingat. Thomas Alva Edison pernah bilang, banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Bayangkan kalau speedrunner berhenti di tengah jalan, padahal dia udah hampir sampai. Hanya beberapa detik lagi, bahkan milidetik lagi. Tapi dia memilih berhenti. Sayang kan? Kamu juga bisa seperti itu. Mungkin kamu udah hampir sampai, tapi kamu nggak tahu
karena kamu terlalu lelah melihat kegagalan. Padahal sebentar lagi, sedikit lagi, satu percobaan lagi. Bagaimana? Pola pikirmu menghadapi kegagalan berubah tidak? Ingat, sebuah game yang sering dianggap kegiatan have fun sekalipun, ternyata bisa menguji respon kamu dalam menghadapi kegagalan loh. Kalau kamu setuju, like dan subscribe. Tulis di komen, aku siap gila menuju impianku. Atau, aku masih takut gagal. Jujur aja. Nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jadilah gila untuk hal yang kamu cintai.